Selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Budidaya sayuran kangkung memerlukan nutrisi organik. Mahasiswa Anda bimbing Kirana Cherry Fortuna telah menyelesaikan penelitian dengan memanfaatkan ekstrak limbah udang, ekstrak pukan ayam, dan larutan ekoenzim pada budidaya hidroponik kangkung sistem NFT. Simak dan petik manfaat dari video pembelajaran ini. Students today, leaders tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kirana Cherry Fortuna. Di sini saya akan memaparkan video mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komposisi Ekstrak Limbah Udang, Ekstrak Pupuk Kandang Ayam, dan Larutan Ekoenzim dengan Nutrisi AB Mix terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung pada sistem hidroponik NFT. Hal yang melatar belakangi saya dalam mengambil penelitian ini dikarenakan dalam budidaya tanaman kangkung, permintaan pasar terus meningkat. Namun di samping itu, kebutuhan lahan berkurang karena adanya alih fungsi lahan. Maka dibutuhkan sebuah konsep urban farming dengan sistem hidroponik. Kangkung merupakan tanaman yang digemari karena harganya yang terjangkau dan rasanya yang lezat. Meski harga sayuran kangkung relatif lebih murah, namun memberikan keuntungan yang cukup besar bagi petani bila ditanam secara intensif. Pilihan pemasaran kangkung pun lebih luas karena tidak hanya bisa dijual di pasar lokal di wilayah tersebut, namun juga banyak dipesan di supermarket. Kangkung juga memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, terutama terkait dengan vitamin A, vitamin C, zat besi, kalium, kalsium, dan fosfor. Adapun pelaksanaan penelitian pertama yaitu diawali dengan pemasangan instalasi hidroponik. Hal pertama yang harus disiapkan yaitu alat-alat yang akan digunakan, seperti pipa paralon yang dipotong untuk dimasukkan ke dalam bak kotak plastik yang telah dilubangi dengan diameter 1,5 cm dari bagian sisi kanan hingga sisi kiri. Selain itu, pipa paralon dipasang pada pompa air yang diletakkan di dalam bak nutrisi untuk dihubungkan kepada bak kotak plastik pertama. Kemudian, setiap bak kotak plastik yang ada lubangnya dihubungkan dengan pipa paralon supaya nutrisi dapat dialirkan hingga ke tandon nutrisi. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan AB Mix. Siapkan 2 wadah yang telah diisi air sebanyak 1 liter. Kemudian, dimasukkan larutan stok A dan juga stok B ke masing-masing wadah. Lalu diaduk hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan air hingga volume mencapai 2 liter, kemudian diaduk kembali. Lalu dimasukkan ke dalam masing-masing wadah dan ditutup hingga rapat. Selanjutnya, pembuatan pupuk organik cair ekstrak limbah udang. Udang ditimbang seberat 1 kg, kemudian dicuci hingga bersih. Lalu dihaluskan dengan cara ditumbuk. Selanjutnya, siapkan jerigen yang telah berisi air sebanyak 4 liter. Kemudian masukkan larutan M4 sebanyak 50 ml dan juga molase sebanyak 500 ml. Selanjutnya dimasukkan juga limbah udang yang telah ditumbuk ke dalam jerigen. Lalu diaduk hingga homogen dan didiamkan selama 7 hari dalam keadaan kedap udara. Selanjutnya pembuatan POC ekstrak pupuk kandang ayam. Pukan ayam ditimbang seberat 2 kg, M4 dan molase diukur sebanyak 500 ml. Kemudian masukkan semua bahan tersebut ke dalam jerigen yang telah diisi air sebanyak 9 liter. Lalu diaduk hingga homogen dan jerigen tersebut ditutup dengan rapat. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan ekoenzim. Siapkan kulit buah nanas, mangga, dan jeruk, serta kangkung dan juga sawi caisim yang telah ditimbang dan juga dibersihkan. Lalu semua bahan tersebut dipotong kecil-kecil dengan menggunakan pisau. Kemudian masukkan semua bahan tersebut ke dalam jerigen yang telah berisi air dan molase dan diaduk hingga homogen, kemudian ditutup rapat, lalu difermentasi selama 3 bulan. Selanjutnya penyemaian dengan media tanam rockwool yang telah dipotong dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm, kemudian disiram dengan air. Kemudian rockwool dilubangi dan diletakkan benih kangkung. Setelah benih didiamkan selama 7 hari, kemudian siap dipindahkan ke instalasi hidroponik. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan dengan mengontrol volume larutan. Selain itu, mengontrol kepekatan larutan dengan menggunakan alat TDS meter. Setelah tanaman berumur 28 hari setelah tanam, dapat dilakukan pemanenan dengan cara mengambil tanaman dari rockwool hingga akarnya dan dikeluarkan dari net pot.